Summer 2023 seperti kewajiban channel Wibu gitu-gitu, udah saatnya membuat list tontonan anime musiman. Ini video yang sangat-sangat malas. Gue nggak tahu juga sih kenapa gue bikin ini. Gue kayak cerita gitu apa yang gue lihat, karena lu pada juga pasti udah nonton lah rekomendasi dari channel yang lebih gede dari gue gitu. Tapi nggak apa-apa sih, gue nggak peduli. Gue bakal ngomong sama tembok. Gue nggak tahu video ini bisa jadi patokan buat rekomendasi lu pada. Terserah lu mau ikut selera gue yang superior atau enggak. Anyway, langsung aja gue mulai. Apa yang gue lihat di Summer 2023 ini. Dari nomor 1 ada Jujutsu Kaisen season 2. Ini must watch buat gue sebagai pemakan genre battle shonen. Kita bakal dapat 2 core buat season kedua ini seperti season 1 kemarin. Jadi ini anime bakal lanjut sampai fall, setahu gue kayaknya sampai akhir tahun. Gue excited banget buat arc Shibuya, yang gue nggak mau spoiler sih buat lu yang anime only, karena gue suka arc Shibuya itu chaos banget dari awal sampai akhir, dan gue nggak sabar banget buat arc Shibuya gimana. Ekspektasi gue ya kurang lebih directing bagus sama action dengan animasi yang sangat bagus juga, dan lebih baik dari season sebelumnya aja. Karena gue baca manga jadi gue udah tahu aja jalan ceritanya dan gue suka ceritanya gitu. Yang berikutnya ada My Happy Marriage. Gue kayak bakal bikin video berbeda gitu buat bahas ini series secara lebih detail. Tapi ini yaudah gue bahas kasarannya aja, ini series apaan. Pada dasar ya ini romance sinetron ala Cinderella campur bawang merah bawang putih gitu deh dijadiin anime. Ceritanya tentang si cewek dibuang sama ayah kandung, ibu tiri dan adik tirinya gitu loh. Dibuangnya itu dia dipaksa nikah sama cowok yang katanya jahat banget tuh si cowok. Pokok plot utamanya sih gimana si cewek buangan ini sama si cowok katanya jahat itu pelan-pelan jadi suka, pelan-pelan yang tadinya cuma nikah arrange marriage itu ternyata mereka saling suka gitu nikahnya. Ya udah sih gitu, sinetron banget emang, sesuai judul lah. Terus yang berikutnya ada Mushoku Tensei season 2 core 1. Mushoku Tensei ini adalah salah satu dari sedikit isekai yang gue tanggepin dengan serius karena gue suka ceritanya. Dan buat standar series isekai, cerita Mushoku Tensei itu bagus banget. Dengan standar yang di set di season 1 sih kebanyakan wibu tentu aja ngarep directing, animasi dan lain-lain itu bagus banget lah. Tapi gue bakal skeptis sih sama season 2 Mushoku Tensei ini karena staff yaitu yang ngerjain season 1 kebanyakan pindah ngerjain anime idol itu loh. Jadi gue nggak tahu sih bisa mempertahankan kualitas yang ada season 1 atau enggak gitu loh. Ujungnya juga karena ini anime split core keduanya bakal on air di tahun spring 2024. Gue ngerasa kalaupun misalnya core pertama yang on air summer ini kurang gitu loh, kemungkinan nih yang on air pas spring 2024 bagus gitu loh. Intinya gue ngarep aja dah ini tetap bagus kayak season 1 kemarin gitu loh. Meski ya jujur ada khawatir sih gimana. Terus yang berikutnya ada Reigns of the Seven Spell Blades. Lu nanya ke gue nggak tahu jujur ini anime apaan. Ini salah satu anime yang gue mutusin buat nonton buta aja gitu loh. Kayak ya udah sih gue kepo, gue lihat buka streaming gitu, oh ada anime ini gue nonton gitu loh. Karena katanya sih kata komunitas light novel gue browsing itu ceritanya bagus gitu loh. Jadi gue kepo aja, tes air lah. Kalau misalnya adaptasi animenya kurang ya gue bakal ngedrop aja sih, gak usah ribet lah gitu. Karena ya cuma tes air aja sih gue nontonin anime. Terus yang berikutnya Dekiro Neko wa Kyomoyutsu. Gue butuh anime slice of life biar hidup gue tenang gitu loh. Jadi kayaknya ini anime bakal seru gitu loh. Ini anime ceritanya tentang kucing yang gede banget ngurus pekerjaan rumah tangga majikannya, misalnya masak, nyuci baju, belanja dan hal lainnya deh. Gue nggak tahu kenapa itu kucing segede itu, tapi gue gak mau mikirin itu dulu karena ini anime slice of life lucu, jadi gue biarin aja. Cuman mungkin yang perlu jadi pertimbangan besar adalah ini adalah studio Go Hands yang terkenal dengan angle kamera yang sangat amat aneh. Tapi sejauh ini angle kamera di anime ini nggak bikin gue pusing sih jujur. Terus yang berikutnya ada Undead Dawn Were the First. Ini satu lagi anime random yang gue nonton, gue buta nggak tahu apa-apa tapi ujungnya kayak gue suka banget sih sama ini anime. Ini tuh anime misteri di mana makhluk mistis kayak vampir itu nyata. MC kita itu ada 3. Yang pertama itu Maid yang kayaknya monster juga, Oni yaitu demon lah, dan terus sama cewek yang badannya hilang, jadi cuma doi itu cuma kepala dong tuh dibawa di kandang burung. Kasarnya sih mereka bertiga nyari badan punya si cewek yang cuma kepala doang ini di Eropa, dan kayaknya cara mereka cari badan itu menyelesaikan misteri yang berkaitan dengan makhluk supernatural gitu deh. Karena mungkin kayak dari supernatural ini berkaitan gitu sama badan dia kemana. Mereka jadi detektif gitu lah yang menyelesaikan masalah berkaitan dengan makhluk mistis gitu. Dianggap expert lah di bidangnya. Jadi kayaknya ya udah ini anime misteri pakai elemen supernatural gitu dah. Gue suka sama premis cerita sama art style-nya juga. Gue juga naruh ekspektasi animasinya bakal bagus banget, terutama pas scene action sih. Terus yang terakhir ada Zoom 100 Bucket List of the Dead. Kayaknya udah pada tahu ini anime apa, jadi gue gak bakal ngomongin secara detail amat dah, udah banyak yang bahas. Intinya anime series zombie dengan bumbu satir lah. Karena MC kita itu seneng banget muncul
zombie, soalnya nggak perlu kerja, bisa hidup bebas. Ekspektasi gue ke ini anime bakal tinggi banget jujur, dan kayaknya bakal bagus banget. Gue ngelihat ini anime bakal bagus banget, soalnya ini tuh studio baru namanya Box Films, tapi kalau nggak salah ini tuh orang belakang layarnya yang ngerjain veteran semua gitu. Jadi ekspektasi gue tinggi sih. Anyway, sekian itu aja anime yang gue lihat di summer 2023 ini. Gue nggak tahu bakal nambah tontonan di tengah jalan atau ngurang loh. Gue tergantung mood gue nonton apaan. Pokok ini tontonan gue, dan ingat selera gue superior. Dah, gue nggak peduli. Bye.